Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok A5 Osevis. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Oyashi dan Kuroshi Karen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pandi Gede Surya Putra Pratama, NIM akhir 54. Sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Alivia Sigalingging dengan NIM akhir 56. Perkenalkan, nama saya Kadek Bagus Saputra dengan NIM akhir 14. Perkenalkan, nama saya Melinda Lona Santi dengan NIM akhir 15. Ikut pemaparan yang akan kami berikan. Arus laut pada dasarnya adalah gerakan besar massa air di samudra yang mengalir terus-menerus seperti sungai di dalam laut. Gerakan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh angin, perbedaan suhu, dan salinitas yang juga menentukan massa sebuah jenis air. Serta juga ada peran dari rotasi bumi yang membelokkan arah arus. Karena itu, di lautan terbentuk pola arus global yang teratur, termasuk Samudra Pasifik bagian utara. Di sebuah Samudra Pasifik bagian utara ada dua arus yang dekat dengan negara Jepang, yaitu arus Oyashio dan arus Kuroshio. Nah, arus Oyashio berasal dari wilayah subarktik di sekitar Laut Bering dan bagian selatan Laut Okhotsk. Dari sana, massa air dingin bergerak ke selatan melewati sisi timur Rusia, khususnya di sepanjang semenanjung Kamchatka dan Kepulauan Kuril. Jalurnya cukup menempel pada batas barat Samudra Pasifik Utara. Setelah melewati rantai Kuril, arus ini terus turun dan mulai masuk ke perairan timur di Laut Jepang, terutama di sekitar Hokkaido dan pantai timur Honshu. Nah, sebaliknya, untuk arus Kuroshio punya jalur yang hampir seperti cermin dari Oyashio, berkebalikan, tapi dari arah berlawanan dengan karakter yang lebih hangat. Arus ini bermula dari sistem arus Khatulistiwa Pasifik, tepatnya di North Equatorial Current, yang mengalir ke barat. Saat arus ini mencapai wilayah timur Filipina, sebagian airnya dibelokkan ke utara dan mulai membentuk arus, yaitu arus Kuroshio. Jalurnya kemudian naik ke utara melewati sisi timur Filipina, lalu semakin terkonsentrasi saat melewati pesisir timur Taiwan. Arus laut seperti Kuroshi Kuren dan Oyashi Kuren terbentuk karena beberapa faktor alam yang saling berkaitan. Faktor utamanya itu berasal dari angin yang mendorong pergerakan air di permukaan laut. Angin pasat membentuk air hangat, yaitu Kuroshi, sedangkan angin dari wilayah lintang tinggi mendorong terbentuknya arus dingin Oyashi. Pergerakan ini kemudian dipengaruhi oleh rotasi bumi atau efek Kurolis yang membelokkan arus kanan ke belahan bumi utara, sehingga jalur menjadi melengkung. Selain itu, perbedaan suhu dan salinitas juga berperan. Air dingin yang lebih rapat cenderung bergerak ke bawah dan menyebar, sedangkan air hangat tetap di permukaan. Bentuk daratan dan sistem sirkulasi besar samudra juga ikut mengarahkan aliran arus, hingga terbentuk pola arus yang teratur. Baik, arus Hayashino memiliki beberapa karakteristik utama yang sangat penting dalam oceanografi fisika. Yang pertama, arus ini bersuhu sangat rendah, bersekitaran 0 hingga 10 derajat Celcius, karena berasal dari wilayah subarktik di Samudra Pasifik. Lalu yang kedua, salinitasnya relatif lebih rendah dibandingkan arus hangat. Akibatnya, pengaruh pencairan es dan tingginya curah hujan di daerah asalnya. Yang ketiga, arus ini sangat kaya akan nutrien seperti nitrat, fosfat, dan silika. Hal ini terjadi karena adanya proses upwelling yang membawa zat hara dari laut dalam ke permukaan, sehingga mendukung pertumbuhan plankton. Lalu yang keempat, arah arus Oyashio mengalir dari utara ke selatan menyisiri pesisir timur Jepang. Dan untuk bagian terakhirnya, arus ini bertemu dengan arus Kuroshio yang membentuk zona pertemuan yang sangat dinamis dan penting bagi kehidupan laut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya mengenai karakteristik dari Kuroshio sendiri akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Mendela Rasanti dengan NIM akhir 15. Jadi arus Kuroshio ini adalah merupakan salah satu arus yang paling kuat dan paling penting di dunia. Dan julukannya adalah Gulf Stream-nya Pasifik. Nah, arus ini tuh memainkan peran yang sangat krusial
di dalam mengatur iklim di Asia Timur dan sirkulasi air global. Lalu nama Kuroshio sendiri itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti seperti arus hitam atau pasang hitam. Nah, kuro itu berarti hitam, shio berarti pasang surut, arus atau air laut. Lalu mengapa disebut hitam? Nah, karena sebenarnya tuh airnya nggak berwarna hitam, tapi penamaan ini tuh diberikan karena fenomena fisik dan biologis. Yang pertama ada kontras visualnya. Jadi pada zaman dahulu, bagi para pelaut zaman dahulu, warna biru tua yang pekat ini terlihat jauh lebih gelap, hampir warna hitam, jika dibandingkan dengan perairan di sekitarnya yang biasanya lebih hijau atau lebih biru terang. Nah, itu dikarenakan kaya akan sedimen dan plankton. Lalu kita lanjut ke letak geografisnya. Jadi letak geografisnya seperti ini. Nah, arus Kuroshio ini merupakan arus batas barat di Samudra Pasifik Utara. Lalu titik awalnya dimulai dari perairan wilayah Filipina dan Taiwan, di mana arus Khatulistiwa Utara berbelok ke arah utara. Nah, mengalir ke arah timur laut, kemudian melewati Kepulauan Ryukyu, menyusuri pantai timur Jepang. Dan titik akhirnya itu di sebelah timur Jepang. Arus ini tuh bertemu dengan arus Oyashio yang seperti dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Itu merupakan arus dingin dari utara dan berbelok ke arah timur menuju Samudra Pasifik terbuka sebagai perpanjangan Kuroshio. Lalu apa sih karakteristik utama yang dimiliki oleh Kuroshio Current ini? Yang pertama, suhunya itu sangat hangat, berkisar 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius hangatnya. Lalu salinitasnya itu cukup tinggi karena membawa air dari wilayah yang memiliki musim tropis atau dari wilayah tropis. Lalu kecepatannya itu sangat cepat, dengan dimensinya itu sempit namun sangat dalam. Dalamnya itu sekitar 600 sampai 1000 meter. Dan warnanya itu biru gelap yang sangat pekat, dan tentunya itu yang menjadi asal-usul namanya. Lalu apa yang membedakan arus Kuroshio ini dari arus-arus yang lainnya? Pertama, fenomena Western Intensification, karena rotasi bumi efek Coriolis, arus di batas barat samudra seperti Kuroshio ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Hal ini membuatnya jauh lebih cepat, lebih dalam, dan lebih sempit dibandingkan arus di sisi timur samudra seperti arus California. Lalu Sungai Hitam atau Black Tide. Nama Kuroshio ini kan tadi sudah saya jelaskan, berasal dari bahasa Jepang, kuro hitam dan shio itu arus. Lalu arus ini tuh terlihat gelap karena perairannya bersifat rendah nutrisi atau istilahnya itu oligotrofik. Nah, kurangnya fitoplankton yang ada di sana itu membuat air tuh sangat jernih, sehingga cahaya matahari itu terserap lebih dalam dan memantulkan warna biru tua yang sangat gelap. Lalu pengaruh iklim yang masif ini membawa energi panas dalam jumlah besar dari Khatulistiwa menuju ke kutub. Ini menyebabkan suhu di wilayah Jepang Selatan dan Timur tuh jauh lebih hangat daripada wilayah lain, padahal lintangnya itu sama. Nah, yang terakhir itu ada interaksi dengan Oyashio. Jadi pertemuan antara Kuroshio yang hangat dan Oyashio yang dingin di lepas pantai Jepang ini menciptakan salah satu kawasan perikanan terkaya di dunia karena terjadinya mixing nutrisi dan oksigen yang intens. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Kuroshio Current. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke perbedaan antara kedua arus tersebut. Lihat dari segi karakteristik. Yang pertama, arus Oyashio membawa massa air dari wilayah subarktik. Nah, jadi suhunya lebih rendah, bahkan bisa mendekati titik beku di bagian asalnya karena berasal dari daerah lintang yang tinggi dan sering mengalami percampuran vertikal. Airnya kaya sekali akan nutrien seperti nitrat dan fosfat, dan itulah kenapa
Perairan yang dilewati Oyashio cenderung sangat produktif secara biologisnya, seperti plankton yang melimpah. Akibatnya rantai makanan berkembang pesat dan produktivitas ikan pun juga banyak. Selain itu, salinitas yang dimiliki arus Oyashio ini relatif lebih rendah dibandingkan arus subtropis karena pencampuran air yang mencair dan curah hujan tinggi di daerah asalnya. Secara visual, air Oyashio sering terlihat lebih keruh hijauan karena kandungan planktonnya yang tinggi. Sebaliknya, untuk arus Kuroshio justru membawa air dari daerah tropis, suhunya cukup hangat dan stabil, dan cenderung lebih tinggi sepanjang tahunnya karena berasal dari wilayah yang stratifikasinya kuat. Kandungan nutrisinya juga relatif lebih rendah. Akibatnya, produktivitas biologisnya tidak setinggi dari arus Oyashio. Meskipun tetap penting secara ekosistem, air Kuroshio biasanya lebih jernih dan berwarna biru tua, mencerminkan rendahnya kandungan partikel dari plankton tersebut. Salinitasnya juga cenderung lebih tinggi karena penguapan di daerah tropis lebih besar. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Jika masih ada kurang atau kesalahan, mohon maafkan kami. Sekian dari kelompok kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.